Shalom anak-anakku semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 3. Masih di pelajaran yang pertama, pertemuan yang kedua dengan tema yang sama, Allah hadir dalam alam semesta. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang hal ini. Anak-anak sudah menghafalkan ya kemarin urutan penciptaan. Semuanya sudah bisa melakukannya dengan baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Allah hadir dalam alam semesta. Kita akan ulangi beberapa. Kita akan lihat. Nah, kita sudah pernah mendengarkan atau Bu Siska sudah menyampaikan pada minggu lalu bahwa Tuhan menciptakan dengan dua cara, yaitu dengan berfirman atau berkata-kata dan dengan berkarya. Berfirman artinya kata-kata yang diucapkan Allah. Jadi berfirman itu kata-kata yang diucapkan Allah. Nah, ada dua cara Tuhan menciptakan, yaitu dengan berfirman dan dengan berkarya. Nah, khusus kepada manusia, Tuhan menciptakannya dengan cara berkarya. Jadi untuk ciptaan Tuhan yang lain, Tuhan menciptakannya hanya dengan berfirman, tetapi khusus untuk manusia, manusia diciptakan Tuhan dengan cara berkarya, yaitu membentuknya dari tanah liat. Karena itu manusia memiliki kedudukan yang istimewa, kedudukan yang mulia, karena Tuhan menciptakan dia berbeda dengan ciptaan yang lain. Ya, itulah sebabnya manusia juga dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa demikian? Maksudnya segambar dan serupa dengan Allah adalah manusia memiliki sifat-sifat Allah seperti kasih, kesucian, dan akal budi. Jadi manusia diberi kelebihan dari ciptaan Tuhan yang lain. Nah, jadi anak-anak perhatikan bahwa ada dua cara penciptaan, yaitu berfirman dan berkarya. Berfirman artinya kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Nah, setelah 6 hari penciptaan, hari yang ketujuh yang Allah lakukan adalah memberkati semua yang sudah Dia ciptakan. Nah, kalau anak-anak membaca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 itu berisi berkat yang Allah berikan bagi manusia. Nah, bunyi firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Nah, jadi ini adalah bunyi dari Kejadian 1 ayat 28, di mana di dalamnya berisi berkat Allah bagi manusia, yaitu manusia diperintahkan untuk apa? Beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menaklukkan bumi. Berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Jadi ini adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia yang diciptakannya. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, kita ini manusia dijadikan rekan sekerja, teman kerja Allah. Jadi Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Kita diberi tanggung jawab sebagai rekan sekerja, teman kerja Allah. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara
alam ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk menjaga, merawat, dan memelihara semua yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, di dalamnya manusia memiliki hak terhadap alam ciptaan Tuhan. Haknya apa? Yaitu memanfaatkan, menggunakan alam ciptaan Tuhan untuk kelangsungan hidupnya. Memanfaatkan ciptaan Tuhan untuk manusia bertahan hidup. Contoh, tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk makan, seperti padi, buah-buahan, kayu untuk membuat rumah, ya, hewan-hewan untuk menjadi sumber makanan, juga bisa untuk bekerja di sawah. Jadi manusia punya hak untuk memanfaatkan alam ciptaan Tuhan. Tetapi bukan cuma hak yang manusia miliki, bukan hanya hak untuk memanfaatkan, manusia juga punya kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang manusia dapatkan, kalau kewajiban adalah sesuatu yang manusia harus lakukan. Diingat-ingat ya, hak adalah sesuatu yang kita bisa dapat. Tetapi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban manusia sebagai rekan sekerja Tuhan, kewajiban manusia sebagai teman kerjanya Allah terhadap alam ciptaan Tuhan adalah merawatnya, menjaganya, dan memelihara ciptaan Tuhan agar tidak punah, agar tidak habis. Punah itu habis ya. Oh, lama-lama kalau nggak dirawat, pohon mangga bisa habis. Nah, contohnya seperti apa? Anak-anak perhatikan di sini ada seorang anak yang menyiram bunga. Ada seorang anak yang memberi makan hewan, memberi makan anjing. Ini adalah contoh-contoh sederhana kewajiban manusia merawat, menjaga, memelihara ciptaan Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, semua ciptaan Tuhan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya, semua ciptaan Tuhan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Pohon, apa yang bisa dimanfaatkan? Buahnya bisa dimakan. Kemudian daunnya mungkin bisa dibuat pupuk kalau sudah busuk. Daun-daunan yang sudah jatuh itu kalau membusuk bisa menjadi pupuk untuk tanaman baru. Kemudian kayunya bisa untuk membangun rumah dan sebagainya. Jadi semua ciptaan Tuhan itu bermanfaat bagi manusia. Contoh, di siang hari ada matahari. Biasanya kalau ada matahari di siang hari itu adalah waktu untuk manusia bekerja. Karena pada umumnya sebagian besar orang bekerja di siang hari. Nah, sehingga adanya siang itu bermanfaat untuk manusia bekerja. Demikian juga ada malam, ada bulan. Biasanya pada malam hari orang beristirahat, tidur, supaya besok pagi tubuhnya sehat, kuat lagi, bisa untuk kembali bekerja. Demikian juga Tuhan memberikan daratan untuk manusia hidup, untuk hewan berpijak, dan untuk tumbuhan tumbuh. Lah kalau semuanya lautan, manusia bagaimana mau hidup? Berenang terus nanti jadi ikan dong ya. Hewan seperti gajah, harimau, bisa tenggelam. Dan tumbuhan tidak bisa tumbuh. Tidak semua tumbuhan bisa tumbuh di air, ya. Jadi daratan pun bermanfaat untuk manusia. Demikian juga tumbuhan dan hewan bermanfaat bagi manusia karena bisa menjadi sumber makanan dan sumber protein. Nah, ada dua protein ya,
protein hewani yang berasal dari hewan dan ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi anak-anakku, semua ciptaan Tuhan bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, pada hari yang ke-7, ketika Tuhan memberkati semua ciptaannya, Tuhan melihat bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu amat baik. Nah, kalau sekarang sudah nggak terlihat baik, itu karena ulah manusia menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Itu yang membuat alam yang indah menjadi tidak indah lagi. Coba lihat rumah kita kalau nggak disapu, nggak dibersihkan, sampahnya nggak diambil. Kira-kira indah nggak rumah kita? Ya tentu saja tidak indah, tidak baik. Bau malah mungkin ya kalau sampahnya nggak pernah diangkat. Tetapi pada dasarnya, pada awalnya, semua yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Makanya, tugas manusia adalah merawat supaya semua yang baik yang Tuhan sudah ciptakan ini tetap baik, tetap indah. Itu adalah tugas manusia untuk menjaga dan merawat. Jadi, anak-anakku sekalian, melalui kisah penciptaan, di mana Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, Tuhan menciptakan hewan di laut dan hewan di udara, Tuhan menciptakan hewan di darat dan manusia. Dari keseluruhan kisah penciptaan menunjukkan bahwa Allah hadir di dalam alam semesta ini. Alam semesta ini tidak bergerak sendiri. Bumi mengitari matahari sehingga terjadi siang dan malam. Tidak terjadi begitu saja. Ada siang, ada malam. Ada angin, ada hujan. Ada panas, ada dingin. Ada sejuk. Dalam semuanya itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ya. Kita bertumbuh dari bayi menjadi anak dewasa sekarang ya. Dulu masih TK, sekarang sudah kelas 3 ya. Nah, tidak dirasa-rasain ya. Sudah kelas 3 sekarang. Kita bertumbuh, tambah tinggi, tambah gemuk mungkin ya. Siapa yang melakukannya? Di dalamnya ada kuasa Tuhan. Jadi kisah penciptaan Tuhan menunjukkan kehadiran Allah dalam alam semesta ini. Baiklah, untuk tugas minggu ini adalah anak-anak mengerjakan LKS Jamrud halaman yang kelima. LKS Jamrud halaman kelima, post-test nomor 1 dan 2. Demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua yang sudah setia menemani anak-anak kita belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.